Hai semuanya, video kali ini adalah tugas akhir mata kuliah Aplikasi Komputer 1 dengan dosen pengajar I Gusti Agung Oke Sudiatnyani SEM SI AK. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai bidang-bidang dan profesi akuntansi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nyoman Pandu Paramarita Sukmana dengan NIM 21156444030, jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi. Secara garis besar, pengertian akuntansi ialah proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengelola, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Akuntansi yang tepat memungkinkan manajemen perusahaan untuk lebih memahami keuangan bisnisnya. Hal ini agar mereka dapat secara strategis merencanakan pengeluaran masa depan untuk memaksimalkan keuntungan, di mana akuntansi akan memberitahu Anda apakah Anda mendapatkan untung atau tidak, berapa arus kas Anda, berapa nilai aset dan kewajiban perusahaan Anda saat ini, serta mengetahui bagaimana bisnis Anda berjalan. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Menurut Sumarsono SR, akuntansi atau accounting adalah suatu proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang memakai informasi tersebut. Menurut Suyanto, definisi akuntansi merupakan suatu tahapan proses pengumpulan, mengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian atau pelaporan dari transaksi-transaksi keuangan serta penafsiran hasilnya guna mengambil suatu keputusan. Bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Kegiatan yang meliputi pencatatan, kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan, meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan. Bidang akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Selain itu, menjamin suatu informasi akuntansi pemeriksaan juga memiliki tujuan seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Yang ketiga ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besar harga pokok produksi suatu barang atau produk. Fungsi utama yaitu mengumpulkan data, menganalisis data mengenai biaya, baik biaya yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Yang keempat ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Kegunaan akuntansi manajemen yaitu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitoring arus kas dan menilai alternatif dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang kelima ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta menghitungnya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi untuk membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan pajak.
Yang keenam ada bidang akuntansi peranggaran. Peranggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang serta analisis pengawasannya. Yang ketujuh ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan pemerintahan, bertujuan untuk menjadikan sebuah laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan negara. Yang kedelapan, sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merencanakan cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efisien, dan efektif. Fungsi dari sistem akuntansi ini ialah mempermudah suatu lembaga atau usaha dalam urusan accounting. Yang kesembilan ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah jenis akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi serta transaksi kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ke-10, akuntansi perbankan. Makna secara umum dapat diketahui bahwa akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. 11. Akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian profesional dengan disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomi transaksi, penjelasan sehingga mencapai kesimpulan tertentu. Yang ke-12, akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Yang 13, akuntansi sosial. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu etnis usaha untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Penggunaan akuntansi sosial yaitu untuk program tanggung jawab sosial perusahaan. Yang 14, akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. 15. Akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah ilmu akuntansi yang dikombinasikan dengan ilmu sosial. Dengan kata lain, akuntansi diperlakukan merupakan ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi keputusan bisnis. Profesi akuntansi. Ada akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan bertanggung jawab membuat catatan transaksi keuangan, penyusunan laporan manajemen, dan penyusunan laporan keuangan umum yang isinya membahas tentang neraca, laba rugi, perubahan modal, aliran kas, dan bentuk keuangan lainnya dalam suatu perusahaan. Akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah merupakan profesi akuntansi yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Tugas utamanya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah, mengaudit setiap institusi-institusi pemerintah di berbagai tingkat, membantu merencanakan kegiatan tahunan, memeriksa penggunaan uang negara, dan membantu membuat laporan hasil pemeriksaan. Akuntan publik. Akuntan publik adalah orang yang bekerja di bidang akuntansi dengan memberikan jasa akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. Profesi ini cenderung bersifat independen atau bebas dan tidak terkait dengan perusahaan.
Akuntan pendidikan. Akuntan pendidikan bertugas untuk mendidik di bidang akuntansi, melakukan penelitian, pengembangan di bidang akuntansi, dan menyusun kurikulum di berbagai tingkat pendidikan. Pada umumnya, jenis profesi akuntansi ini disebut sebagai dosen atau guru pengajar akuntansi. Akuntan manajemen. Akuntan manajemen memiliki tugas untuk memberikan informasi terkait kesehatan keuangan di suatu perusahaan atau organisasi, melakukan perencanaan dan penganggaran, membuat laporan keuangan eksternal, dan manajemen risiko dan analisis profitabilitas. Akuntan investasi. Akuntan ini memiliki tugas utama yaitu untuk mempertahankan investasi klien dan di saat yang bersamaan juga turut mematuhi peraturan negara terkait saham dan investasi. Akuntan biaya. Akuntan biaya adalah dasarnya mereka memiliki tanggung jawab untuk memeriksa setiap pengeluaran perusahaan untuk melakukan analisis profitabilitas dan rencana persiapan anggaran, menganalisis setiap biaya yang terkait dengan tenaga kerja, bahan, pengiriman, produksi, administrasi, dan lain-lainnya yang terkait pengeluaran perusahaan. Akuntan proyek. Akuntan proyek adalah mereka yang bekerja berdasarkan proyek-proyek. Tugasnya adalah untuk mengawasi semua aspek proyek yang terkait biaya keseluruhan, termasuk di dalamnya menyiapkan dan mengumpulkan faktur, menyetujui biaya, melakukan verifikasi jam kerja karyawan, merencanakan dan memelihara anggaran, dan memastikan proyek bisa selesai tepat waktu. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai bidang-bidang dan profesi akuntansi. Bila ada salah kata maupun kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.